acara selanjutnya. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi maraton di pagi hari. Maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari. Tidaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama Pro 4 RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mance bicek dulur-dulur dimanapun berada, apa kabarnya untuk di kesempatan edisi pagi ini Rabu tanggal 4 Juni 2025. Ketemu kembali kita di obrolan komunitas ya. Di kesempatan pagi ini kayaknya memang sangat spesial karena ini kita kedatangan ada 5 tamu ya. Tapi yang akan ngobrol sama kita ada 3 perwakilan, yaitu kawan-kawan dari organisasi Kulu Kilir. Nah, kita akan mengangkat tema yaitu tentang peran organisasi Kulu Kilir dalam pembentukan karakter pertemanan. Karena kita tahu bahwa di mana dalam suatu perkumpulan ini pasti punya tujuan, minimal itu tujuannya kayak menambah persaudaraan atau menambah apalagi tuh kayak relasi juga mungkin bisa di situ ya, atau jadi ajang jodoh untuk yang belum ada jodoh tapi ya. Oke, dan saat ini di Propet FM Palembang kita bakal kenalan. Ini sudah hadir, ada ketuanya, ada sekretaris dan juga sudah ada wakil ketuanya langsung ya. Oke, baik, kita sapa selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Ini kita kenalan dulu Mance Bice dengan narasumber-narasumber kita. Yang pertama ini ada ketua dari organisasi Kulu Kilir, yaitu ada Pak Valen Hendra. Ya benar. Ini benar namanya Pak ya? Nama ini. Nama eksis ini kayaknya. Nama eksis ya. Biasa galak disapa Kak Valen mungkin. Iya, betul. Ini sehat Kak Valennya? Alhamdulillah sehat. Karena terpancar dengan senyumannya nih kayaknya. Mewakili bahwa lagi dalam keadaan yang sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Dan juga didampingi juga di sebelah kirinya ini ada Kak Oni. Ya, Selamat pagi juga Kak Oni, sehat? Selamat pagi. Sehat juga ya Kak Oni ini sebagai wakil ketua organisasi Kulu Kilir. Iya betul. Dan juga satu lagi di sebelah kirinya ini ada satu-satunya yang paling cantik untuk saat ini ya. Ampun, tersanjung kaminya. Di Perempat FM Palembang ada Bu Ainun. Sehat juga Bu Ainun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Bu Ainun sebagai bendahara dan juga sekretaris dari organisasi Kulu Kilir. Iya betul. Luar biasa. Kulu Kilir. Ini kalau kita orang Palembang selalu mendeskripsikan bahwa Kulu Kilir artinya jalan-jalan ya gitu. Apakah sama juga nih filosofi dengan nama organisasi Kulu Kilir? Siapa yang pengen jawab? Mungkin kita pengen kepo mengenai namanya dulu. Siapa yang punya ide kasih nama Kulu Kilir ini? Dari Pak Ketua dulu mungkin, silakan Pak Ketua. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bang Ilham ya. Iya. Selalu sehat gitu ya. Amin. Ya. Yang kami hormati juga ya semua pemirsa dimanapun Anda berada ya. Tentunya di RRI Pro 4 ya. Benar. Baik, saya akan menjelaskan sedikit terkait organisasi Kulu Kilir. Kulu Kilir. Aha. Organisasi Kulu Kilir ini awalnya tidak ada rencana. Oh, awalnya malah justru ada rencananya di dalam pembentukannya ya. Iya, tidak ada rencana. Itu datangnya dadakan ya. Dadakan dengan Kawan-kawan. datang sendiri ya, dengan teman-teman seperti itu. Intinya komunitas Kulu Kilir ini adalah
dari rumah satu ke rumah yang dua, dari situ, dari 2 ke 3 terus dan seterusnya seperti itu. Jadi dengan kita berkumpul itu tujuannya kita ingin Membentuk silaturahmi. silaturahmi. Yang pertama silaturahmi dengan teman-teman ya, yang katakanlah yang suka dengan fans ya, fans musik ya. Salah satu ini ya, cinta terhadap Bang Haji ya. Karena memang kita tahu itu salah satu legend musik dangdut di Indonesia. Betul sekali. Termasuk teman-teman di organisasi Kulu Kilir juga ini banyak yang cinta dangdut juga nih. Jelas itu. Kayak itu ya. Jelas itu. Jadi artinya di sini memang pembentukan organisasi Kulu Kilir ini pada awalnya memang tidak ada rencana tuh. Betul Tidak sekali. ada. tidak ada Terbentuk rencana. dengan kedekatan Datangnya mungkin ya. sendiri pada saat kita kumpul, terinspirasilah kata-kata kakak ini. Oh kakak ini Iya. tadi karena sudah dekat, tapi sebelumnya memang sudah saling kenal tuh artinya. Iya jelas itu. Iya jelas. Beberapa sudah saling kenal. Sudah kenal betul sekali. Dan Bang akhirnya inisiasi ini artinya dibentuk atau dicetuskan secara sama-sama juga tuh. Betul. Ya. Tapi untuk pemilihan ketua, wakil ketua atau perangkat lainnya ini bagaimana tuh, siapa yang akhirnya kayaknya kita perlu perangkat organisasinya juga kayak itu. Karena akan lebih enak ya kalau dalam suatu organisasi kalau ada strukturalnya itu, karena siapa tahu kayak ada kegiatan gitu kan, atau ada gagasan apa itu. Karena kita kalau sudah ada ketuanya, ada juga ada bendahara dan juga sekretaris itu akan Lengkap ya. membantu juga tuh ketika ada kegiatan. Nah, cuma di sini yang pengen kita tanyakan kembali, kalau tadi dari Pak Ketua menyebutkan bahwa ini terbentuk dengan kedekatan dan juga tidak ada rencana pada awalnya. Tapi untuk Kak Oni sebagai wakil ketua nih, kalau Kulu Kilir ini walaupun tidak ada rencana dalam pembentukan, tapi punya tujuan pasti kan? Iya, Kita pengen tahu tujuannya apa sih sebenarnya? Tujuannya kita pertama untuk menjalin silaturahmi antar ini kan sesama kita kan. Kita dari apa itu komunitas masing-masing ini apa itu beda-beda sebenarnya. Oh, awalnya memang ada komunitas masing-masing iya, tuh. Tapi kita ini apa itu senang nyanyi pertama, terus ada yang senang mancing, ada senang bola. Nah jadi kita sering ngumpul akhirnya ya Sharing ya. Sharing. Iya. Sharing. Akhirnya kita udah kita bentuk ini yuk gitu. Oke. Karena kita sering keluar ini mondar-mandir ke Jadi dari namanya rumah ke Kulu rumah. Kilir. Iya. Sama itu bahasa Palembangnya itu Iya, ya, betul. Kulu Kilirnya tuh ya. Nah kalau Bu Ainun kita pengen tahu juga, ini satu-satunya wanita di Kulu Kilir atau ada bayi yang lain tapi tidak beda datang gitu? Alhamdulillah banyak yang Banyak. Iya. Jumlahnya berapa nih untuk saat ini? Saat ini Ada 4, 5. ya untuk Ada wanitanya 10 lah. Iya. 10 kurang lebih. Iya. Sekitar begitu lah. Tapi kalau total keseluruhan anggota ada berapa tuh? 50-an. 50 ada. Iya. Sudah banyak juga ya? Iya. Rata-rata suami istri Oh, mereka. Banyak. rata-rata Iya. itu. Ternyata banyak yang minat juga Bang Ilham. Untuk bergabung di sini Iya, ya. bergabung Oke. di- Nah kalau kita cetuskan hari berdirinya Kulu Kilir ini kapan lah itu? Oh iya. Siapa tahu kan kayak ada perayaan ulang tahunnya gitu kan. Jadi kalau dilihat dari Perjalanannya perjalanan hidup katakanlah ya, itu mulanya dari dimulai waktu kita tanggal tidak waktu Kopdarnas ya. Pernah kita Kopdarnas loh. Sebelum Kopdarnas. Dari situlah sering bertemu. Akhirnya terbentuklah, tercetuslah pada tanggal 16 16 itu. November Iya. 16 September. Iya, November. November Iya. 2024. Iya. Artinya ini sudah masuk ke 6 bulan ke-8 ya artinya Iya ya. betul. Jadi sudah hampir lumayan cukup lama juga ya. Iya. Hampir mendekati 1 tahun. 1 tahun. Nah, untuk kegiatan biasanya di Kulu Kilir ini kawan-kawan tuh ngapain banget tuh? Ada agenda khusus enggak kayak minggu pertama kita kumpul, minggu kedua kita kumpul lagi, minggu ketiga tidak gitu. Atau agendanya malah enggak kate, siapa yang punya waktu ayo kita kumpul sama-sama. Sampai kayak malah tiap hari Oh, kita hampir ngumpul. tiap hari. Walaupun nggak ngumpul secara langsung ya, kita sering ngumpul secara online atau gitu. Gitu. Kita kan punya komunitas juga kan di online itu kan kita sering nyanyi-nyanyi gitu. Jadi kumpulnya itu virtual juga bisa Iya, ya di bisa, situ ya. iya. Dari Pak Ketua juga andai disampaikan ini untuk kegiatan di Kulu Kilir ini selain silaturahmi tadi
yang paling sering dilakukan karena mengingat ini juga banyak pencinta dangdut ya. Apakah ada kayak karaoke rame-rame kayak itu? Betul. Atau ada live di sosial media rame-rame juga kayak itu? Iya. Apa itu? Ya kita ini ada ada live TikTok juga ya. Ya namanya Valen Hendra. Oke. Ya dengan lagu-lagu lirik karya Bang Haji. Di samping itu ada juga lagu-lagu dangdut yang populer ya, yang masa kini. Jadi bisa juga di situ. Terus yang kedua, organisasi Kulikilir ini intinya memberikan ruang ya. Ruang untuk masyarakat juga. Contohnya misal ada yang saya katakan tadi, ada yang motornya mogok atau mobilnya mogok di jalan. Jadi kita ini sebagai yang kebetulan lewat ya, kita bantu. Oke. Ya kita bantu biar yang pengendara yang mogok tadi, yang motornya mogok bisa senang hatinya seperti itu. Nah itu Bang Ilham. Jadi memang ini menonjolkan sekali kekeluargaan kayak untuk di Kulikilir ini ya. Keluargaan. Dan salah satunya mungkin ada yang menikah, datangnya rame-rame juga ke situ kan. Maaf, ada yang dapat musibah juga. Betul itu sekali. akan turut bersama-sama menghibur kayak itu kan. Menghibur. Untuk teman-teman yang lagi tertimpa musibah itu, ini luar biasa sekali nih tujuannya ya. Satu lagi Bang Ilham. Apa tuh? Satu lagi kita ini kan komunitas Kulikilir ini memang fokus juga untuk ini. Kita mengumpulkan donasi ya. Oh, ada kumpulan donasi Iya, juga tuh. kita mengumpulkan donasi dengan cara macam-macam caranya. Oke. Kita berjualan ya. Nanti keuntungan dari hasil penjualan itu kita donasikan langsung ke Palestina. Oh, tujuannya ke situ kayak Itu gitu. juga ya. Jadi kemanusiaan gitu. Oke, walaupun ini sudah 8 bulan, tapi kalau mengenai programnya itu apa beda Pak Ketua yang akan digagas oleh kawan-kawan OKK ini KG? Program pertama mungkin kalau sekarang belum ada ya. program Untuk itu ya. korban mungkin belum ya? Belum. Karena ini sudah juga nih, sudah dekat juga nih Insya kayaknya. Allah tahun depan Ini bisa tahun depan. diagendakan. tahun depan. Diagendakan. Diagendakan. Tapi insya Allah kita Desember nanti mau itu apa itu ikut Kopdarnas di Jakarta. Apa tuh acara apa tuh Kak? Acara dalam ini sih apa itu kegiatan lagu-lagu Roma gitu kan ada Kopdarnasnya juga. Oh, Kopdarnas tuh artinya Kopi Darat Nasional. Kopi Darat Nasional. Jadi segala pencinta dari Bang Haji Roma Irama tuh Iya, kumpul kumpul lah. secara Kumpul lah di- nasional tuh. iya. Ada dari Palembang, ada daerah ini dari Iya. itu ya. Indonesia. Seluruh Indonesia malah. Seluruh Indonesia. Jadi kumpul di situ termasuk kayak kawan OKK juga Iya, akan hadir di situ. Iya, tahun kemarin kita sudah ikut. Betul sekali. Termasuk kayak di 2025 ini ya. Insya Allah ya. Insya Oke, Allah. baik. Dan kalau mengenai syarat yang pengen bergabung nih menjadi bagian dari OKK, mungkin Ibu Sekretaris bisa menyampaikan sebagai yang sering mencatat di sini ya. Iya, insya Allah kalau bagi yang ingin bergabung tidak ada syarat apapun selagi itu bisa kita Menerima ya. menerima. Menerima. Dia juga menerima apa adanya. Yang jelas Tanpa ya unsur itulah. paksaan ya. Tidak ada syarat apapun, tidak ada ini, yang penting hobi. Tujuan Satu ya. satu. Tapi kalau dia tidak hobi dangdut boleh. Boleh. Oh, tetap boleh, Boleh. Tidak harus hobi dangdut. Pop juga boleh, Boleh. keroncong juga boleh. Asal yang tadi disampaikan oleh Pak Ketua itu punya rasa kekeluargaannya Iya, yang paling utama penting di situ itu. kan. Iya. Nah, ini kalau kita menyampaikan bahwa mengenai pertemanan, tentu ini akan ada nilai-nilai nih di situ. Dari masing-masing, baik itu dari Kak Palen, Kak Oni dan juga Bu Ainun, kita pengen tahu makna sebuah pertemanan itu apa sih, gitu. Mungkin dari Bu Oni dulu kayak yang dari Bu Ainun dulu nih kayaknya yang pengen ngomong nih. Iya, kalau masalah pertemanan, kurasa lebih menjurus dengan kekeluargaan Itu. bagi kami, ya. Walaupun kita beda-beda, tapi yang tujuan pertama adalah kekeluargaan. Kekeluargaan itu. Iya, itu yang utama. Dan teman juga atau sahabat juga ini merupakan salah satu orang yang penting dalam kehidupan ini Iya. ya. Selain kita punya keluarga, teman juga punya peran penting juga tuh. Iya, betul. Ketika keluarga kita jauh tapi ada kawan di samping, Iya. ini akan Yang namanya keluarga kan kalau jauh susah datangnya kan, Betul. tapi kalau teman setiap saat Bisa hadir. bisa hadir. ya. Iya. Jadi walaupun tidak saudara, tapi melebihi saudara kan. Iya, itu tujuan kami di banyak sini, kan. iya. Tapi kalau dari kamu mungkin tambahnya nilai persahabatan mungkin atau pertemanan yang kalau kita deskripsikan dari visinya kamu itu apa? Pertemanan itu apa ya? Kita susah senang Sama-sama, bisa Bro. sama-sama ya. Kadang kalau kita kawan lagi butuh ini Ah. apa itu bantuan misalnya
apa itu kesusahan lagi ya gimana kayak tadi kan kita bisa bantu kalau dia bisa bantu. Terus kalau kayak kemarin itu ya Ainun pernah itu ya apa tuh namanya tuh lagi masak. Dia ini komponya meledak itu kebakar. Kita juga Teman-teman bantu. semua ya Iya. bantu. Ada Mbak Juwita yang ini karena dia perawat kan jadi bisa bantu. di itunya diobatinya segala macam. Intinya dengan adanya Kan teman, support dengan adanya teman-teman silaturahmi kan, seperti itu bisa saling bantu. Itu menjadi poin plusnya nih. Iya. Ketika kita banyak kawan, ketika kita lagi susah, pasti kawan yang akan hadir Iya. untuk membantu kita. Betul. Apalagi kita yang punya musibah gitu kan. Iya. Bantuan kita tidak harus berpaku. Iya, Betul. tidak ada uang. Kehadiran pun, itu. iya, kehadiran juga memberi semangat untuk kita. Jadi materi itu tidak sebagai tolak ukur utama ya dalam bentuk perhatian atau bentuk bantuan kita. Ketika kata Bu Ainun tadi kehadiran kita juga akan memberikan semangat untuk kawan, itu merupakan hal yang sangat luar biasa juga tuh. Tapi kalau untuk di jangka panjang apa sih yang sebenarnya pengen dicapai oleh organisasi Kulu Clear ini? Mungkin Pak Ketua nih untuk jangka panjangnya KG. Jangka panjangnya seperti ini mungkin ya, tujuan kami membentuk katakanlah ya organisasi Clear ini adalah Tentang mempertahankan kebersamaan kali ya. kita bukan intinya dari awal memang bukan saudara ya, saudara, tapi dengan adanya organisasi ini kita mengajak semua kalangan, semua pokoknya kita untuk saling bisa bersilaturahmi yang utama untuk depan ya, ke depan saling support seperti itu, Bang Ilham. Jadi bisa kalau bisa ya memang itu kan harus sesuai dengan ajaran juga ya Islam ya, mencari saudara, silaturahmi itu yang penting seperti itu. Jadi itu sangat penting sekali untuk di jangka panjang ini karena OKK ini punya misi yang sangat luar biasa tadi kan ke keluarganya. Dan kalau mengenai kegiatan rutin memang untuk saat ini belum ada nih Pak Ketua ya. Iya, belum ada pembentukan. Intinya kalau sekarang ini kayaknya hobi nyanyi-nyanyi dulu. Itu salah satu kegiatan rutin. Iya. Mungkin makan bersama. Wah, itu yang makan itu tuh. Aku pun juga kalau makan bersama tuh depan sekali tuh biasa. Itu yang utama kami itu yang paling utama di situ ya. Kapan-kapan kita undang. Oh boleh. Lagu Masya Allah biasanya kalau hobi nyanyi kan. Lagu Bang Haji juga tuh kan. Dan biasa kalau ngumpul tuh di rumah siapa tuh? Bergantian atau diagendakan? Iya, kadang diagendakan, kadang juga ada teman yang mau Siap, nikahan nih kita rencananya disuruh hadir gitu. Oke, jadi tidak ada jadwal khusus ya? Tidak Kayak hari ini tempat Pak Ketua, minggu depan ke tempat Kak Oni gitu, enggak ya? Enggak juga. Jadi kalau ada yang siap, ada yang memang pengen dikunjungi, monggo kawan-kawan akan Kadang-kadang kumpul. tanpa ini ya, pas hari ini, yuk kita ke sana yuk, ayo. Pergilah. Iya, tidak direncanakan. Oke. Nah ini kita pengen menyoroti mengenai kedekatannya lagi. Ini kan walaupun 8 bulan perjalanan, adanya OKK ini, apa sih momen-momen yang sampai detik saat ini yang masih diingat tuh kebersamaannya? Mungkin dari Bu Ainun lagi nih kita pengen tahu. Kalau momen yang paling Waktu kena minyak tadi. itu yang utama. Itu yang utamanya ya. Yang paling spesial lagi ya. Apa tuh? Waktu kita Kopdarnas. Apa tuh? Oh yang ini tadi Bang Haji tadi. Waktu Ya, kita pergi Kopdarnas kemarin. itu yang paling bersejarah. Perjalanan Dari ya, segi ya. perjalanan, segi makan, makan, tidur tidur. bersama. Waduh, Jadi- itu momen yang tidak terlupakan itu. Jadi kayak saudara kandungnya kan? Iya, bukan lagi. Karena dari Palembang ke Jakarta itu kan lumayan nggak jauh panjang loh. juga perjalanan Oh. gitu kan. Betul sekali Bang Ilham. Tapi kalau dari Kak Oni apa? Momen yang sampai dengan saat ini bersama OKK tuh yang selalu diingat atau dikenang? Sama di waktu di Kopdarnas. Aku sebenarnya ikut Kopdarnas di ini apa itu di Pengamak Aji itu sudah 3 kali ya. Oh, sudah 3 kali ikutan. Tapi kalau teman-teman baru tahun kemarin ikut. Hmm. Gitu. Aku tahun kemarin tuh sendirian terus merasa ikut tuh jadi merasa gimana nggak ada momen itu ya paling dengan kawan-kawan ini apa itu dari Indonesia lainnya kan gitu aku lebih akrab gitu. Oke. Pas tahun kemarin ya karena kawan-kawan ikut ya makanya aku senang banget ada kawan ada Jadi itu suasananya lebih beda ya. Iya betul. Lebih hangat dengan adanya Teman kawan-kawan sendiri, kayak iya, itu kan. satu daerah. Oke, kalau Pak Ketua mungkin ada momennya juga yang pernah diingat. Iya, banyak ya. Mungkin salah satu aja yang Mungkin Pak Ketua lagi sibuk begawe tiba-tiba Bu Oni nelpon, Pak, wah ada ini segala macam. Tetap itu akan selalu diingat juga ya. Iya, betul Pernah ada sekali. pengalaman itu Pak Ketua? Iya, ada juga itu pengalaman yang tiba-tiba ya. Ada ini misalnya ada musibah kebakaran seperti itu. Oh, itu. Jadi kita langsung gerget langsung mempersiapkan segala apa yang bisa kita Bantu. lakukan seperti itu. Kumpul langsung seperti itu. Ini ketua ini boleh loh. Kenapa tuh? Teman sakit, ayo Mbak kita ke sana, kita antarkan obatnya. Ini ketua, oke banget ini. Iya.
Ini salah satu cerminan atau salah satu contoh bahwa itu tadi ya, ketua ini punya kebersamaan hati, iya, dan juga dalam pertemanan juga tetap mempertahankan nilai ibadahnya juga. Betul. Karena dengan kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi sesuatu jariah juga. Amal ya. Ya kalau kumpul pun ya, dia selalu mengingatkan, sholat. Itu yang utama. Oh, pasti aku Pas kenal waktunya Pak sholat. Ketua di situ ya. Karena aku jarang galak bolong juga sholat. Karena itulah ya, butuhnya teman itu akan saling mengingatkan. Iya, Betul saling sekali. mengingatkan, itu yang utama. Ketika ada yang salah akan kita Betul. perbaiki bersama gitu. Yang melenceng kita akan luruskan kembali Iya, gitu kan. betul. Dan kalau mengenai nyanyi-nyanyi nih, biasanya nyanyinya tuh di mana tuh? Kayak di sosmed kah atau ada tempat khusus juga? Atau virtual itu rame-rame Iya, kumpul? Alhamdulillah ketua kita nih udah ada studionya tersendiri. Tetap ya ketua sebagai fasilitasnya Alhamdulillah juga di sini. Iya, memberikan ini fasilitas untuk kita yang hobi Iya. nyanyi ya. Aha. Ini silakan hadir ini Hmm. ke tempat ketua. Studio Cempaka. Biasanya diramein oleh kawan-kawan OKK nih, kapan nih Pak Ketua untuk nyanyi-nyanyi tuh? Tidak ada waktu. Tidak ada waktu Tidak juga. ada Ya? waktu. Mungkin paling yang signifikan, sering dijadikan agenda tuh mungkin Sabtu Minggu kali ya. Tapi kayaknya. yang jelas itu malam hari. Kita kalau lab tuh tiap malam ya. Setiap malam. Dari jam 8 abis Isya sampai kadang sampai jam 12 jam 1-an. Oke, lama-lama Iya. juga ya. Tapi kalau misalnya yang nggak bisa datang ya lewat akun masing-masing gitu. Ayo bisa memantau kan. Iya gitu. Lewat sosmednya di situ. Gitu. Oke. Langsung gabung kalau mau nyanyi atau apa kan langsung gabung di itu. Ya pasti kebanyakan lagu dangdut di situ ya. Betul. Iya. Dan untuk jangka panjangnya lagi nih Pak Ketua, Anda ini ada dari pihak luar Iya. pengen berkolaborasi dengan OKK untuk membentuk suatu kegiatan atau apa kayak itu. Dari OKK bagaimana tuh? Tanggapannya ya. Tanggapannya sih kita selalu terbuka. Terbuka ya di Iya, situ. boleh. Siapapun boleh yang ingin ikut berkolaborasi dengan kita, kita terbuka. Oke. Iya, untuk siapapun. Siapapun itu selagi itu Iya. positif ya. Selagi itu positif. Dan juga jelas kayak itu. Jelas. Karena memang akan menjadi lebih baik juga ketika kita punya organisasi, punya komunitas, akan dibesarkan dengan melalui kegiatan-kegiatan gitu. Iya. Apalagi ada sampai pihak sponsor juga kayak itu kan. Iya, itu lebih baik. Itu lebih baik bagus. lagi kayak itu kan. Cuma kalau kita sedikit mengulas, tadi kan disampaikan di awal bahwa banyak kawan-kawan di OKK ini cinta terhadap Bang Haji Roma Irama. betul. Ini legend musik dangdut. Kenapa nih mengagumi sosok beliau itu? Karena kan banyak penyanyi dangdut lain nih. Kenapa lebih ke beliau? Mungkin ada tauladannya yang menjadi contoh? Karena dari setiap liriknya itu kan mengandung makna, iya. ajaran tentang agama, Kayak dakwah ya. kemanusiaan, iya dakwah kan gitu Bernyanyi kan. bersambil berdakwah. Itu yang utama dari Bang Haji itu. Berdakwah lewat lagu kan kayak itu kan. Itu Kayak kebanyakan lagu- kisah nyata dari kita semua kan gitu. Relate dengan kehidupan nyata kita kayak gitu termasuk di situ Dan ya. lagunya tidak akan pernah mati. Pudar ya, tidak akan pudar ya. Lekang oleh waktu. Jadi kalau kumpul tuh kebanyakan lagu Bang Haji tuh yang Betul. dinyanyikan. Iya, betul. Kebanyakan lagu Bang Haji yang kita nyanyikan. Ya lagu-lagu yang lain ada juga. Ada juga di Iya. situ kan. Tergantung dengan kawan-kawannya kan. Iya. Nak nyanyi lagu apa Tidak harus dangdut. dipaksakan. Iya, tidak harus lagu Bang Haji. Ya, karena ini memang perkumpulannya bukan segmennya ke sana khusus kayak itu kan. betul. Lebih kepada kedekatan kebersamaan itu tadi. Iya. Oke, baiklah kalau baik. Bancak Bicek dulu yang masih menyaksikan tayangan YouTube di Palembang. Lagi kita bakal lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan kawan-kawan OKK atau organisasi Kulu Kilir. Tapi sebelum kita lanjutkan, kita nak dengarkan dulu beberapa informasi yang lewat berikut ini. Tetaplah di sini di 88,4 FM, Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Indonesia yang dikenal dengan banyak kerajaan pada masa dahulu meninggalkan banyak warisan berupa arca. Beberapa arca ditemukan di kota Palembang. Belum lagi ditemukannya di beberapa kabupaten yang ada di Sumatera Selatan. Arca-arca ini dipercaya adalah peninggalan dari kerajaan Sriwijaya pada masa kejayaannya. RRI dengan esensi buku.
dalam kehidupan, manusia seringkali dihadapkan dengan hal-hal yang dapat mempengaruhi pikiran yang berdampak pada saat beraktivitas. Namun dengan berpikir positive thinking akan mampu membantu sedikit menepis kegundahan apa yang tengah kita pikirkan. The Power of Positive Thinking adalah buku yang ditulis oleh Norman Vincent Peale yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1952. Buku ini adalah salah satu buku pengembangan diri yang paling terkenal dan berpengaruh dalam sejarah. Ini mengajarkan cara mengembangkan pikiran positif dan memanfaatkannya untuk mencapai kebahagiaan, keberhasilan, dan kesejahteraan dalam hidup. Berikut adalah ringkasan singkat dari The Power of Positive Thinking. Pertama, pentingnya pikiran positif. Buku ini mengajarkan bahwa pikiran positif memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi kehidupan seseorang. Menjaga pikiran positif adalah kunci untuk mengatasi masalah, menghadapi tantangan, dan mencapai tujuan. Menunjukkan pentingnya bersyukur dan menghargai hal kecil, hal-hal dalam hidup. Selanjutnya yang keempat yaitu kepercayaan diri. Pembaca diajarkan untuk membangun dan memperkuat kepercayaan diri mereka. Peale menekankan pentingnya memiliki keyakinan dalam kemampuan sendiri untuk mengatasi rintangan. Kelima, doa sebagai alat. Di sini Peale menggabungkan elemen spiritual dalam bukunya. Dia menunjukkan bahwa doa adalah alat penting untuk mengatasi kesulitan dan menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Keenam, mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Buku ini memberikan strategi tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran dan ketegangan. Peale mengajarkan teknik-teknik relaksasi dan pemahaman terhadap peran positif dalam menghadapi masalah. Dan yang ketujuh yaitu hubungan sosial yang positif. Peale menggarisbawahi pentingnya menjalin hubungan sosial yang positif dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita dengan pandangan positif. Selanjutnya kedelapan, yaitu tindakan yang mendukung pikiran positif. Buku ini menekankan bahwa pemikiran positif harus didukung dengan tindakan positif,
membuat perubahan nyata dalam hidup memerlukan langkah-langkah konkret. Selain 8 hal tadi, di buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale juga memiliki tujuan dapat memberikan panduan dan motivasi kepada pembaca untuk mengubah cara mereka berpikir dan menjalani kehidupan dengan sikap yang lebih positif. Demikian esensi buku The Power of Positive Thinking, karya Norman Vincent Peale dari RRI untuk Indonesia. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, baik, Mancebice dulur-dulur dimanapun berada, terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini di 88,4 MHz. Kita masih di obrolan komunitas. Itu saat ini kita masih bersama dengan kawan-kawan dari organisasi Kulukilir di Pro 4 FM Palembang. Saat ini sudah hadir ya. Ada Bang Oni, ada juga Bang Valen, siapa Valen ya tadi ya, dan juga ada Bu Ainun juga nih. Nah ini kita mendengarkan kabar bahwa di OKK ini bakal ada visi kemanusiaan yang akan dilakukan. Jadi boleh dong kita pengen tahu dari Pak Ketua, misi kemanusiaan seperti apa nih? Lebih ke kegiatan sosial nih kayaknya ya? Iya, sosial. Bagaimana tuh bentuknya? Jadi kita ini akan menjadi wadah lah ya, wadah juga ya ke depannya ya. Dengan menjadi wadah, mengumpulkan donasi-donasi, mengajak ya Bapak Ibu ya, rekan-rekan semua, semuanya pokoknya yang ingin berdonasi bisa juga melalui kita. Nanti kita langsung salurkan melalui ada kemanusiaan ya, peduli Indonesia peduli seperti itu. Iya, jadi kita akan ya intinya kita akan mengajak semua untuk berdonasi untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Gaza, Palestina. Ya, di mana kondisinya kita juga tahu ya saat ini ya, sudah sangat mencekam. Terkadang kita tuh yang nonton videonya bahkan ini kayak film kayak tuh. Iya, itu. Tapi ini benar-benar kejadian ya. Terjadi nyata. Dan rasanya kita tuh kayak pengen membantu secara langsung gitu. Cuman apa daya karena memang jaraknya jauh dan juga hal-hal lain di situ. Nah, mudah-mudahan dengan apa yang dilakukan dari OKK ini yang disampaikan oleh Kak Valen tadi sedikit menjadi langkah lah ya. Iya, langkah untuk kita membantu saudara kita di Palestina. Selain kita berdoa, jadi kita harus memberikan sumbangsih nyata seperti itu dengan menyisihkan sedikit rezeki kita untuk membantu ya sesama Muslim, manusia juga ya. Manusia itu. Iya. Sekarang ini kan bukan lagi agama sekarang ini. Lebih ke kemanusiaan. Sekarang ini. Jadi kita menghimbau, mengajak semua lapisan masyarakat apabila ingin berdonasi ikut berkontribusi untuk pembelian gandum atau memberikan air bersih seperti itu. Kita bersedia untuk mengumpulkan kan. Nanti kita langsung segera salurkan. Oke, baik. Ini kapan nih untuk detail pelaksanaannya kayak gitu? Mungkin pelaksanaannya sekitar bulan September ya. September mendatang. September ya. Iya, tanggalnya belum tahu Pak ya. Tanggalnya nanti kita kondisikan nanti akan dulu. Kita kondisikan dulu nih, akan dirapatkan dulu tuh. Bagaimana mekanisme dalam penggalangan dananya itu tadi kan. Dan tentu ini juga akan membuka pintu selebar-lebarnya untuk siapapun itu. Baik itu secara individu atau secara ini nih perusahaan kayak itu. Iya, boleh. Atau sponsor juga Pak Cak di sini gitu. Kalau ada sponsor lebih baik. Lebih baik lagi tuh, bagus, karena akan lebih
lebih mudah banyak, ya. lebih banyak Nilainya, lebih mudah pula kan kita mengumpulkannya. Oke, baik, luar biasa nih. Jadi kakek ditunggu KBM informasinya di bulan September. September insya Allah. Akan diberitahu oleh kawan OKK ya. Iya. Oke. Nah kalau kita ke Bu Ainun lagi, kita pengen tahu kalau dari Bu Ainun sebagai seorang ibu juga kan ini. Iya. Apa nih yang dipelajari dalam kehidupan ini, terutama dalam pertemanan? Melihat mungkin sudah banyaknya ketemu dengan kawan ini, kawan itu, karakter yang ini, karakter yang Macam-macam itu. macam-macam. Dengan banyaknya karakter pertemanan yang pernah Bu Ainun lewati, sampai akhirnya ketemu dengan kawan OKK ini, ada pesan apa nih biasanya yang tersirat dalam setiap pertemuan dengan wong tua? Kesannya. Kalau kesan ya Baik galau ya pasti ya. semua baik ya kesan itu. Lebih nyaman ya kadang-kadang. Intinya ya kebersamaan itu nyaman lah. Mhm. Baik dari segi tolong menolong, membantu sesama. Kepercayaan sih Iya. intinya. Yang utama kepercayaan sama-sama kami itu saling. Bentuknya kayak apa tuh kepercayaannya? Ya bentuknya seperti ini mungkin ya saya akan Iya. jelaskan ya. Suaminya Mbak Ainun ini percaya dengan kita. Oh itu tuh. Iya. Ya walaupun dia tidak ikut, tapi dia percaya dia pada percaya. mereka-mereka ini. Itu karena Iya. menanamkan sebuah kepercayaan itu sulit juga Sulit ya. ya, iya. Betul. Tapi ketika kepercayaan itu sudah dapet, itu juga akan Ya harus Jaga. dijaga, Jaga. itu paling penting. Dan yang kedua artinya di sini uang tuh lah sudah benar-benar Percaya. menganggap kita tuh bagian dari keluarga gitu Betul kan. sekali. Sampai tertanamlah sebuah kepercayaan itu tadi. Betul. Iya. Tapi kalau karena kan kita di sini banyak anggota nih, tentu akan banyak kepala juga di sini, banyak karakter juga di sini. Iya. Cara Pak Ketua atau Wakil Ketua untuk mengatasi kalaupun ada trouble, tapi jangan sampai dong ada trouble di sini kan. Biasanya kalau cara baik untuk mengambil sebuah langkah dalam penyelesaian sebuah trouble atau masalah itu kayak apa nih biasa Pak Ketua dan juga Pak Wakil Ketuanya? Ya, yang pertama mungkin kita panggil dulu ya. Kita panggil, kita ajak ngobrol, mediasi ya. Apa masalahnya seperti itu. Ya kita jelaskan. Oke. Ya, intinya dengan hati ya. Hati ke hati. Iya, dari hati ke hati, bukan dengan Ego. Jadi- Apalagi dengan suasana panas kayak itu iya, kan. jangan sampai ya kalau kopi panas ya nggak apa-apa boleh. Apalagi tambah gorengan Pak Wo ya. Gorengan Oke. ya. Iya. Tapi alhamdulillah untuk sampai dengan saat ini Belum di ada. 8 bulan perjalanan OKK Lancar-lancar ya. belum pernah ada dan jangan sampai Jangan ada gitu sampai kan. ada. Tapi itu tadi dengan adanya ketua, ada kawan-kawanan juga di sini kan akan ya sebesar apapun permasalahan akan sama-sama diselesaikan kayak itu kan. Tapi yang penting tuh seiman. Seiman. Iya, seiman. Oh itu. Iya. Tapi bukan bermaksud kita untuk membeda-bedakan dengan Enggak, kawan-kawan yang lain. Enggak, ya. Tapi lebih kayak kita tuh apa ya dalam tuntunan agama kita pun juga di situ. Lebih enak ya. Lebih enak mengarahkan seperti itu. Oke. Jadi pada saat waktu sholat kita, ayo kita sholat. Bisa sama-sama. Iya, seperti itu. Oke. Nah ini untuk struktural organisasinya ada apa ya tuh di sini? Ada ketua, wakil ketua atau apa lagi tuh? Kak Oni mungkin. Ada ya ketuanya Bang Hendra Palen ya, wakil ketua saya, sekretarisnya Bu Ainun, bendaharanya sebenarnya Mbak Yuliati, gitu. Tapi karena beliau nggak datang, ibunya sakit kan, jadi dia ini ngurus ibunya dulu. Oke. Nah, terus ya anggota-anggotanya ya dari teman-teman dari komunitas-komunitas lain. Oke, jadi ada 4 struktural di sini Iya, Kak ya. 4 ya. Dan ini tidak pakai periode-periode ya. Belum. Belum ya. Kan biasa Ini tuh kan ada bukan yang besar. Iya. Iya. Namanya juga kulu kilir. Kita ini tim kecil, paling kecil sekali. Masih kecil. Ya didoain aja bisa jadi yang besar Pasti. nantinya kan. Insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang tumbuh menjadi yang lebih besar. Iya. gitu kan. Amin. Dan kembali nih kita mengenai pertemanan lagi nih. Iya. Menjaga persahabatan tuh bagaimana sih supaya persahabatan tetap terjaga dengan baik? Karena kan kita manusiawi. Yang pertama, Sedekat apapun kita biasanya tuh akan ada sesuatu yang bikin kita tuh kayak ya cak uji wong tua zaman dulu kan kalau lah sudah terlalu akrab pasti adobe kayak gitu. aduh baik, benar. Nah, cuma ketika sudah adobe itu tadi untuk dijaga supaya tidak timbul sesuatu permasalahan. Iya. Apa nih biasanya kiat-kiat dari Kak Palen, Kak Oni dan juga Bu Ainun? Iya, yang Ya mungkin saya dulu ya.
Mungkin kita harus mengerti dulu permasalahan dari teman. Oke. Kita dengarkan permasalahan dia, baru kita kasih solusi yang terbaik. Itu kurasa lebih mengerti, lebih mengerti akan keadaan pada waktu teman kita curhat dengan kita. Oke. Itu. Dan Cik Juang Palembang tuh cukup pecah di perut bae ya. Iya. Intinya jaga lisan, Bang Jaga Ilham. lisan. Iya, itu aja. Artinya kalau kawan sudah sampai berani untuk curhat dengan kita tuh arti di sini kita juga harus menjaga kepercayaannya itu tadi kan. Iya, jangan di mentang-mentang udah dipercaya juang tuh ya. Seperti Sekendak-sekendaknya seperti lagu Bang Haji itu gibah ya. Oke. Kita jauhin lagi itu ya. Ada juga lagu lidah. Jaga lidah. Itu sangat tajam. Cuman kalau batas-batasan persahabatan ini sebenarnya ada batasan nggak sih dari pandangan Kak Oni mungkin? Batasannya ya kita menjaga perasaan ini satu Sesama, sama lain gitu. Menjaga ya. Terus jadi kayak suaminya ya Bu Ainun Ainun, kan percaya dengan kita kan, kita jaga ini batas-batasnya itu gimana itu kan. Jangan sampai kita kebablasan dalam berkawan atau apa gitu. Misal karena privasi kita jangan Privasi, coba untuk menembus di situ ya. Kecuali dari kawan kita dewa yang membuka. Betul. Misal Bu Ainun, aku lagi ada trouble ini dengan suami. Apa nih solusinya? Oke, kita masuk ke situ kan. Nah, itu Tapi ketika makanya- kita tidak dipinta, kita jangan berusaha untuk masuk gitu. Ya kan. harus itu kan ini masalah pribadi. Kalau selagi dia tidak curhat dengan kita, ya tidak usah lah kita lebih Betul. dia enggak ya. Tapi kalau dari Pak Ketua, permasalahan dalam suatu organisasi secara bersama itu apa biasanya? Kalau yang kita lihat atau yang Pak Ketua tahu tuh? Kalau untuk sekarang ini kayaknya belum ada ini. Ada yang biasanya dalam sebuah organisasi itu yang menjadi permasalahan bersama. Apa tuh gesekan-gesekan biasanya kayak mungkin lebih ke ini ya. Misal dalam satu anggota yang lagi ada masalah, yang lain jangan ikut-ikutan juga untuk mengompori gitu kan, supaya situasinya Jelas tidak itu. semakin panas gitu. Iya. Iya, betul. Jadi Kalau saling mengingatkan itu penting. Penting itu. Tapi di Hulu Kilir ini kayaknya memang wong-wongnya ini galau ya. Kekeluarganya tuh diutamakan galau tuh. Insya Allah ya. Oke, baik. Dan ini juga ada titipan pertanyaan, pengen gabung nih Bang Ilham, boleh dikasih tahu alamat apa nih, alamat palsu apa? Oke, maksudnya kapan nih bakal kumpul kopdarnya tuh untuk kawan-kawan OKK? Insya Allah kita Desember nanti tuh. pertengahan Desember insya Allah kalau kopdarnasnya. Sekitar tanggal 18 sampai 20. Enggak, ya sekitar 14 sampai 18 lah. 14 sampai 18 Pertengahan Desember. bulan Desember. Oke. Dan tempatnya belum tahu tuh. Kalau tempatnya belum tahu, biasanya tetap di Jakarta sih, kayak tahun-tahun kemarin. Enggak, maksudnya untuk skala Palembang dulu nih yang OKK. Skala Palembang kalau kita tempat kumpulnya tuh di Cempaka ya, di 26 Milir. Di 26 Milir. Jalan Cempaka Dalam di 26 Milir ya. 26 Milir. Oke. Jadi untuk yang pengen bergabung silakan datang ke situ KG ya. Boleh atau hubungi langsung ke nomor. Ada kontak personnya? Ayo boleh, kalau memang boleh di-share. Iya boleh, 0812 0812 712 58 136. Jangan di miss call ke bawah itu ya untuk yang lainnya ya. Ini untuk khusus yang pengen bergabung di OKK. Iya, boleh. Menambah persahabatan itu akan luar biasa. Sama kayak kita di radio nih. Pendengar kita kan ada dari kabupaten ini, kabupaten itu, dan ternyata alhamdulillah mereka akhirnya terjalin kedekatan dan sampai dengan saat ini menambah kekeluargaan juga di situ ya. Dan bahkan ada yang berjodoh juga tuh. Tapi dari radio Kulo yang sebelumnya tuh. Iya betul. Tapi kalau di sini rentan usia, ini ada juga yang nanya tuh. Untuk di OKK ini kebanyakan anggotanya dari usia berapa sampai ke berapa tuh? Oh ya, kalau usia kah? Relatif ya? Iya relatif. Siapapun boleh. Boleh bergabung. Tua, muda, kecuali anak bayi. Kalau bayi nggak boleh. Tapi untuk yang saat Kalau ini bayi boleh dibawa. Untuk yang aktif saat ini mungkin kayaknya sudah berkeluarga galau di sini Sudah ya. berkeluarga galau. Adanya Kecuali Bang Oni. Jujur nih kan Bu Ainun ini ya. Promosi. Promosi. Boleh. Kan katanya bisa jadi ajang Iya, jodoh, ya kan?
Iya. Ada juga ini Dimas juga masih kuliah dia. Nah, Baru semester berapa itu. gitu. Oh jadi ada yang mudanya juga. Promosi semester ya? 3 dia malah. Promosi ya? Iya, semester 4 ya Dimas. Oh ada yang nunjuk tangan lagi masih bujang ini kayaknya. Itu bujang jelihin itu. Bujang kedua ini kayaknya. Jadi untuk pendengar kita pun boleh ya. Iya. Kalau ada yang pengen berkumpul di sini asal dengan nawa itu yang baik. Betul. Sebenarnya kalau jodoh juga boleh kayak Pak Boy. Asal memang ketemu kliknya kayak itu kan. Ya kalau jodoh itu mah Allah yang ngatur Allah ya. kalau yang ngatur. Tapi kalau memang ada visi misinya untuk atau nawa itunya kayak Mencari ya. Mencari. Iya. Bagaimana Insya ini Allah. Pak Boy? Tetap Jangan sampai lah itu. nah, tuh. Iya. Alhamdulillah kami di sini nih Itu. rata-rata punya keluarga galau. Oke. Kecuali Bang Oni tadi ya. Untuk saya nih kecuali Bang Oni. Bang Oni. Ya tidak menutup kemungkinan juga mungkin ada anggota baru yang masih single juga. Iya. Ternyata Iya, klik dengan silakan. Mang Oni. Iya. Kawan-kawan yang lain tetap support ya. Iya. Iya, support. Siap untuk mensupport di situ. Malah Ya. dikasih dana nanti. Langsung Bang Oni balik ini nyari ancang-ancang deh, oleh dapat dana tadi kan. Jadi tambahin. Dikasih tambahan yang jelas ya. Iya. Itulah gunanya pertemanan Itu ya, persahabatan. bisa tujuannya. memikul sama-sama ya. Iya, jadi kalau ada musibah di Nah, itu. musibah di salah satu anggota kita ya nanti koordinasi. Insya Allah koordinasi bisa itu. dibantu. Dibantu. Oke. Kalaupun tidak dibantu dengan uang, mungkin Iya. dengan doa. Doa, seperti itu. kehadiran. Iya, kehadiran. Support ya. Iya. Itu Support yang paling dan penting kehadiran. itu. Dan kalau buat di OKK ini kayak ada apa nih kita nyebutnya? Karena kan ada bendahara di sini. Ada kas organisasi biasa kayak itu. Atau udah kata itu? Belum. Iya, belum untuk ya. saat ini belum ya. Dan Insya akan Allah dibentuk. kedepannya, kalaupun nanti bertambah anggota, ya mungkin kita adakan kas mungkin ya. Ada 500.000. Ya, 500. Itu hasil dari TikTok. Oh sudah dapat saweran. Wah, Alhamdulillah. Ya. ini kayaknya aku tahu siapa yang sering nyanyi di OKK nih. Kak Siapa Jenny ayo? pasti. Siapa ya? Justru malah dia jarang loh. Jarang ikut. Oh, jangan nyanyi. Iya. Kenapa tuh? Tahu. Biasanya Alasan banyak ini, banyak kerjaan. Beliau tuh hobi main bola. oh iya. Sama ini ya dengan kostum yang kemarin itu Iya. tuh. Iya. Oke di situ. Rompal ya. Jadi serunya ya perkumpulan kita di OKK di sini bisa melepaskan penat, Betul. bisa Pasti itu, ya. sharing dengan apa yang kita alami gitu kan. Siapa tahu dengan kita sharing ini akan ada kawan juga yang membantu. Biasa mengurangi stres itu dengan pikiran yang kita pendem, kita ceritakan, Iya, kita lepaskan di Nah, situ. Iya. itu salah satunya. Salah itu. satunya di situ. salah satu. Dan kalau di OKK kayak ada time khusus dah atau waktu khusus kayak ayo kita sharing siapa yang lagi ada trouble atau lagi ada beban apa nih. Kurasa Enggak tidak sih. juga Tidak ya, ya. udah juga di situ ya. Tidak, nah dengan harus di berjalan ini. biasa. Kadang-kadang aja. pas lagi ada masalah, langsung Dengan Nih, secara tidak Bang langsungnya tadi. Hendra, gimana Bang Hendra? Saya ada ini. Udah, ketika Bang Hendra kasih solusi gini Oke. gitu. Jadi memang itulah tadi salah satu keseruannya juga di situ ya. Fungsi persahabatan itu tadi susah senang pasti Sama-sama. selalu ada di sebelah kita kayak gitu. Dari segi kita kumpul juga begitu Bang. Kalau kita lagi kumpul, kalau masalah makan itu Ya. kadang-kadang Gek kami bawa ini, Gek kami bawa ini. Dikumpulkan jadi banyak Dikumpulkan itu. jadi satu. Ah. Gitu cara kami berkumpul. Tidak harus satu orang yang mengeluarkan uang, yang lain juga ikut. Sama-sama, sama-sama. Sama-sama. Selagi ada kayak itu kan. Iya. Tapi kalau Contohnya memang Yang kayak ada lab bawa, kemarin yang ya. tak katik makan itu. baik. Jadi tidak terlalu ditekankan. Tidak. Siapa Con- yang Contohnya kita lab Sabtu kemarin gitu. Teman ini bawa, akhirnya ngumpul banyak makanan. Enggak sampai habis Ayo. makanan. Jadi memang itulah kan tadi Iya. yang ini bawa buah, ini bawa Iya. minum, ini bawa pempek. Betul. Jadi banyak gitu kan. Betul sekali. Kayak sapu lidi itu kalau kita nyapunya dengan sikat lidi tidak bisa kan, Nggak bisa, tidak iya. bersih. Tapi ketika kita sudah berkumpul jadi banyak, nyapunya jadi lebih ringan dan juga bersihnya ada hasil kayak itu kan. Iya, Oke, baik. Dan ini tanpa terasa kita juga sudah ada di penghujung perjumpaan nih. Sebagai penutup mungkin apa yang pengen disampaikan masing-masing dari Kak Palen, Kak Oni dan juga Bu Ainun terkait dengan OKK boleh atau mengenai persahabatan lagi atau pertemanan lagi sehingga ini akan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk pendengar kita yang lagi monitor. Silakan dari Pak Ketua dulu mungkin silakan. Iya baik, terima kasih buat Bang Ilham. Ya, saya juga mengajak untuk
semua ya. Ya. Masih kembali juga ke Palestina ya. Ingin mengajak semua untuk berdonasi. Contohnya ini Bang Ilham, kita ada seperti ini ya. Ada gantungan kunci Palestina ini. Jadi kita menjual ya. Menjual ini dengan harga 25.000 satu ini. 25.000 tuh ya. Iya. Kepalanya. Ya hasilnya nanti kita donasikan seperti itu. Jadi mau buat rekan-rekan atau buat semua yang ingin pesan ya, boleh ya hubungin ke nomor yang tadi juga boleh. Ya ada juga tanja seperti ini. Oh ini tanja itu. Iya. Itu. Oke. Dan ini hasil kreasi dari kawan-kawan OKK Galo ya. Kolaborasi juga dengan teman-teman seperti itu. Di luar kayak itu. Iya. Dengan organisasi lain. Oh gitu. Jadi kita kolaborasi dengan teman-teman seperti itu. Tujuannya ya untuk mengumpulkan dana tadi, donasi biar banyak kan. Kalau banyak enak langsung kita kirim ke sana. Iya. Jadi tetap kita beramal juga ya membeli ini ya. Jadi kita membeli ini beramal juga. Iya seperti itu. Jadi hasil penjualannya ini akan 100% didonasikan. 100% kita donasikan hasilnya ya. Hasilnya itu tadi. Iya. Oke. Dan untuk Manca-Bica yang pengen pesan, silakan kakek menghubungi nomor yang tadi disampaikan oleh Pak Palen ya. Yang belum mencatat mungkin bisa ditarik undur dari tayangan YouTube kita ini kakek. Iya. Baik. Ditunggu ya buat semua. Oke siap. Ada tambahan lagi mungkin Pak Ketua untuk pesan-pesan atau closing statement Cak Juang tuh ya. Statement ya. Ya mungkin kami tetap masih ingin mengajak ya. Intinya masih mengajak semua untuk berdonasi ya. Yeah. Itu yang tujuan utama kami membentuk organisasi OKK ini. Organisasi Kulu Kilir ya. Yeah. Jadi kita Kulu Kilir ya. Jadi setiap hari kita mencari Kulu Kilir untuk mencari dana ya, berdonasi dengan berbagai macam cara intinya seperti itu. Ya mungkin itu saja ya. Itu. Baik. Bang, Dan tambahan mungkin dari Kak Oni? Mengenai dengan apa yang tadi banyak kita obrolkan sebagai penutupnya apa tuh? Aku rasa cukup untuk ini. Keterangan dari Bang Valen sudah. Oke, sudah mewakili semua ya. Iya. Oke, dari Bu Ainun mungkin apa yang pengen disampaikan tuh? Terutama untuk kawan-kawan di OKK nih kayaknya. Oke. Terus menjaga kekompakan kayak itu. Bisa juga. Jadi khususnya untuk bagi yang ingin menjadi anggota OKK ya, silakan siapapun Anda, tidak mengurangi istilah umur apapun itu ya. Insya Allah silakan bergabung. Juga bagi teman-teman yang ada di OKK ya, terima kasih atas kebersamaannya selama ini. Terima kasih atas pengertiannya, juga supportnya. Ya itu aja. Pokoknya untuk semuanya terima kasih. OKK Mantap. Mudah-mudahan kebersamaan ini akan terus hangat ya. Iya, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Kak Valen, Kak Oni dan juga Bu Ainun ya atas Sama-sama, kesempatan Bang Ilham. dengan kesibukan kayaknya Pak Ketua kita ini nyambi ya ini kayaknya. Iya. Karena menyempatkan untuk hadir berbagi cerita kita di Pro 4 FM Palembang mengenai organisasi OKK ini tadi ya, atau organisasi Kulu Kilir. Jadi untuk Manca BC, mudah-mudahan dengan apa yang kita obrolkan ini ada hal-hal baik yang bisa kita petik ya, yang bisa kita terap. Ada hikmahnya ya. Ada hikmahnya di sini. Dan kalau tidak ada yang baik, silakan dibuang saja gitu. Betul. Tapi kayaknya baik galau sih. Bang Ilham, yang jelas tujuan dari OKK itulah Mulia. Insyaallah. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi karena waktu kita sudah habis, kita harus pamit ya. Sampaikan salam saya kepada teman-teman OKK lainnya juga yang mungkin dalam hal ini berhalangan untuk hadir. Tapi saya yakin lagi menyaksikan di tayangan YouTube kita juga di Pro 4 Palembang ya. Kami pamit Manca BC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
aku cak dak kate harga diri. Aku cene 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 dengan kau. Ngaku dulur ngaku kawan tapi kau cak itu. Gua lewat di bawah gerolari, hati kecewa kau galak muka ceki. Roti cane makan di pojok sungai Musi, menhatilah jenis soleh kontona baik lagi. Gua lewat di bawah gerolari, hati kecewa kau galak muka ceki. Roti cane makan di pojok sungai Musi, menhatilah jenis soleh kontona baik lagi. Kau ngaku kawan tapi galak muka ceki. Kaget nak berasa tidak akan ku toleh lagi. Jangan kau dah manis-manis depan rai aku, sebab aku lah tahu perangai kau. Cene 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 aku cene, memang sifat itu tak bagus dia. Cuba kau berkaca introspeksi diri, tak sadar juga lemak ku berlari. Aku cene 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 dengan kau. Ngaku dulur ngaku kawan tapi kau cak itu. Gua lewat di bawah gerolari, hati kecewa kau galak muka ceki. Roti cane makan di pojok sungai Musi, menghatilah jenis soleh kontona baik lagi. Gua lewat di bawah gerolari, hati kecewa kau galak muka ceki. Roti cane makan di pojok sungai Musi, menghatilah jenis soleh kontona baik lagi. Dulur nak tahu tempat-tempat wisata terbaik di Sumatera Selatan? Teh Kito Plesiran melalui Perumpat RRI Palembang yang hadir setiap hari jam 17 sampai dengan 18 waktu Indonesia Barat. Cuma di Perumpat RRI Palembang. Kita bersatu Indonesia
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa. Rompak, suara budaya Sumatera Selatan. Majeng bebaso Palembang. Sinten nami Gencang Niko. Sinten siapa? Nami nama Gencang kawan Niko. Kamu. Sinten nami Gencang Niko. Artinya siapa nama kawan kamu? Itulah tadi Majeng bebaso Palembang. Persembahan Pro 4 RRI Palembang. Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya. Sriwijaya Siak Pro 4 RRI Palembang. Suara budaya Sumatera Selatan. Nah, ini dia, sekolah lagi. Bang Cek, apa dia gawe Bang Cek? Nah, kata gawe gi masuk logong keluar logong. Biasa jangan kata ke. Ngapa? Ujang logo. Jadi rupanya ujang tembokan. Adilah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur pendengar di mana berada, sedang terlihat Pulau Cek Dola baca bersua kembali di kesempatan siang hari ini, tentunya di Sriwijaya Siang. Tadi bersama rekan Irham di program Sriwijaya Pagi. Kita lanjutkan program acara ini dengan lagu-lagu Cindo yang sudah kami siapkan untuk menghibur dulur pendengar di mana berada. Ada gaya Bujang Temboan bersama Cek Turisman dan Yoyong. Agondang dapat dijaga alam kesiannya bujang tembokan ngoteng lagi alias walawi ngoteng lagi si bujang tambah pening kuala. Ngoteng lagi alias walawi. Ngoteng lagi si bujang tembokan. Dodolor, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dodolor pacak berinteraksi di line telepon 0711 351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perompat RRI Palembang.